Halo semuanya, selamat datang di Step Live Talk and Interview Series dari Forum Studi Teknik. Senang banget kami semua bisa nemenin kalian di malam hari ini. Halo teman-teman, makasih ya udah join di live malam ini. Sebelumnya kenalin, aku Rainer. Dan aku Amrul. Kami berdua dari bidang edukasi yang bakal jadi host kalian di Step Live malam hari ini, yang pastinya bakal seru banget nih. Buat yang pertama kali nonton, jadi Step Live ini itu proker dari bidang kami, edukasi, yang kolaborasi dengan bidang media kreatif dengan proker namanya Orbit. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk jadi wadah publikasi dan diskusi santai nih seputar topik-topik yang relevan dengan mahasiswa teknik. Jadi di Step Live ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang keren banget dan juga pastinya bakal informatif bagi kita mahasiswa teknik nih, buat pengembangan kita di masa depannya dan juga soft skill kita nanti. Jadi ini malam ini kita bakal bahas sesuatu yang banyak banget ditunggu-tunggu mahasiswa teknik, yaitu pengalaman magang di PT yang sangat terkenal, PT Pertamina. Wow, Kita bakal dengar langsung cerita dari narasumbernya tentang proses seleksinya gimana sih, terus tantangannya apa, sampai tips gimana sih cara biar bisa langsung lolos gitu di magang di perusahaan yang besar. jadi langsung aja kita sambut narasumber kita, Mas Gulam Muhammad Reza selaku Bunda FST. Prok. Halo Mas Gulam. Halo semuanya. Halo Mas Gulam, gimana kabarnya Mas Gulam malam ini? Boleh kenalin juga dulu dirinya? Oke, sebenarnya kenalin ya teman-teman semuanya, Rainer dan juga Amrul. Jadi aku Gulam Muhammad Reza, bisa dipanggil Gulam. Aku merupakan mahasiswa semester 7 dari Prodi Teknik Elektro Undip, yang kebetulan juga pada tahun ini alhamdulillah diamanahi sebagai wakil ketua FST. Dan alhamdulillah juga sempat di tahun ini berkesempatan gitu untuk internship atau magang di PT Pertamina EP, Field Cepu dan ADK. Nah, kemudian untuk kabar aku sendiri ya hari ini ya alhamdulillah baik dan super semangat sekali di sini untuk insya Allah bisa berbagi informasi yang bermanfaat. Masya Allah. Ditemani sama Rainer dan juga Amrul gitu, host yang sangat kece dan asik nih kayaknya. Aduh, Oke, mantap nih Mas. Jadi udah siap nih Mas buat sharing-sharing buat ke kita semua kan? Insya Allah siap sekali. oke, tanpa berlama-lama lagi kita bakal masuk ke sharing sessionnya. Oke, mungkin dari pertanyaan dari aku dulu nih. Secara umum magang di Pertamina itu kayak gimana sih Mas? Kayak secara umum gitu. Oke, sependek yang aku tahu ya, untuk magang di Pertamina ini sebenarnya ada berbagai jalur untuk masuk. Kebetulan kalau yang aku ikuti kemarin itu tuh program magang mandiri. Jadi bukan yang magang internship yang di-share oleh Pertamina di di Instagramnya. Cuman di sini aku ikut yang atau mendaftar yang magang mandiri. Di mana untuk yang magang mandiri ini terutama di Pertamina EP Cepu ini sendiri itu memang di setiap bulan diadakan gitu. Jadi mereka di setiap bulan itu memang menerima mahasiswa-mahasiswa yang mau untuk internship di sana. Dan untuk jurusan sendiri juga nggak cuma dari teknik, ada juga dari kemarin itu temanku ada yang dari HI, dari jadi dia nanti di sana jadi public relationnya. Ada juga yang kemarin dari Kesma sebagai di bagian HSSE-nya atau bagian safety-nya. Jadi untuk magang di Pertamina yang aku ikuti itu merupakan magang yang bersifat magang mandiri gitu. Jadi bukan yang magang menggunakan proses seleksi yang dipublikasi oleh Pertamina di Instagram atau sosmed lainnya. Oke, mungkin selanjutnya tuh apa sih sebenarnya tujuan dari Pertamina sendiri itu ngadain program magang itu, Mas? Oke, kalau menurut aku ya, setiap company atau perusahaan yang besar ya kan Pertamina gitu, mereka itu pasti juga memikirkan tentang sustainability-nya. Jadi menurutku mereka
mengadakan program magang ini untuk meregenerasi daripada nanti pegawai-pegawainya. Meskipun memang ketika rekrutmen pekerja baru memang ada rekrutmennya, cuman aku rasa ya mereka tetap ingin mencetak dari awal gitu, kayak memberi pengalaman lebih dulu ke mahasiswa-mahasiswa yang ingin nantinya mungkin ya bekerja di sana. Jadi kalau dari pandanganku sih mereka ingin mempersiapkan dari jauh hari ya untuk pegawainya nanti. Masuk akal, Gitu. masuk Berarti akal. nyiapin bibit-bibitnya dulu ya. Iya, bibit unggul gitu. Banyak bibit unggulnya udah bagus semua nih, nanti baru dikeluarin tuh proses seleksinya. Jadi yang masuk seleksi itu ya memang sudah bagus-bagus, sudah pernah, gampangannya udah tau lah tentang Pertamina ini. Tinggal nanti mana yang paling bagus jadi pekerja mereka, gampangnya gitu lah. Siap. Mantap banget emang nih. Oke, terus pertanyaan dari aku lagi, apa sih motivasi Mas masuk ke PT Pertamina ini? Padahal kan sebenarnya juga banyak itu perusahaan-perusahaan lain yang besar, tapi kenapa milih Pertamina? Oke, alasannya sendiri ya memilih Pertamina karena jelas pertama Pertamina itu merupakan perusahaan yang besar, company yang sangat besar gitu. Siapa sih yang nggak tahu Pertamina? Apalagi kita kan anak teknik ya, pasti juga sudah sering sekali mendengar nama Pertamina ini. Kemudian kebetulan ini agak kebetulan ya, saat itu aku dapat infonya yang Pertamina gitu. Jadi wah kayaknya bisa nih kalau aku daftar, dan kemungkinan besar bakal masuk juga. Toh juga timelinenya saat itu masuk juga di timelineku di tahun ini gitu. Jadi ya udah aku milih Pertamina karena nggak ada alasan lain juga kan, nggak milih Pertamina gitu loh. Terus juga saat itu kebetulan punya teman yang rumahnya di daerah Cepu, jadi bisa istilahnya menghemat budget lah ya. Dia kenal daerah sana, jadi aku di sana nggak yang sendiri banget gitu. Kecuali kalau misalkan aku Pertamina yang di Sumatera gitu, mungkin aku bakal mikir 2 kali sih, karena kan di sana nggak ada saudara, nggak ada teman yang Benar, di sana, benar. jadi kayak oh yang ini di Cepu doang nih ada teman, jadi ya aku ambil kesempatannya gitu. Mungkin selanjutnya tuh dari Mas Gulam sendiri tuh awalnya ada nggak sih kepengen magang di company lain, atau emang pernah magang di company lain gitu? Oke, kalau keinginan magang di company lain pasti ada ya. Banyak sekali company yang pengen aku coba internshipin. Cuman kan kadang juga waktu nggak bisa, pokoknya terkendala waktu lah. Entah itu dengan kegiatan akademik atau yang lainnya. Tapi mostly itu karena nabrak biasanya sama kegiatan akademik. Terus kalau perusahaan lain yang pernah aku magang itu ada di PLN IP Semarang di Tambak Loro, kalau teman-teman tahu. Sebenarnya itu magang yang PKL sih, dimana hampir semua mahasiswa teknik ya itu kan pasti nanti bakal PKL tuh. Yeah. Nah yang di PLN itu tuh aku saat itu sekaligus sebagai KP atau PKL. Nah terus kan aku mikirnya oh udah di PLN nih, coba company lain yang besar juga tapi nggak PLN lagi, makanya Pertamina begitu. Oke, berarti Mas emang udah dari awal mau Pertamina gitu ya? Bisa dibilang kayak gitu sih, plan di tahun ini begitu. Nah, gimana sih Mas cara nyiapin gitu untuk masuk apply ke biar magang Pertamina biar gampang ke terima gitu magangnya? Yang jelas pertama riset dulu ya tentang PT Pertamina ini, karena kan PT Pertamina ini sangat banyak, ada, maksudnya mereka tuh punya 5 subholding gitu, dan yang aku magang, tempat aku internshipin itu dia cuma salah satu dari bagiannya aja. Jadi dia itu termasuk di PT Pertamina Hulu Energi. Terus dia di Aset 4 di Hulu Energi itu punya 5 regional gitu. Nah yang aku ini ada di regional 4. Kebetulan yang di Cepu itu memang pusatnya regional 4 gitu, yang membawahi banyak daerah eksplorasi dan produksi di sana. Nah terus dari riset itulah gini, jadi untuk kebijakan magang ini tuh sependek yang aku tahu tuh berbeda-beda tiap subholding Pertaminanya. Jadi ada yang memang sangat open untuk untuk jadi tempat magang, ada juga yang
mungkin agak sedikit strict ya, dalam artian mungkin memang di sana sangat ketat gitu, jadi kayak nggak dulu deh untuk menerima magang. Tapi untuk yang di Cepu ini memang sangat bisa dibilang mudah ya teman-teman. Memang mereka kuotanya banyak, gampangnya kayak gitu. Temenku magang aja yang barengan sama aku tuh total bukan yang di bagianku doang, itu 20-an ada atau Wow. bahkan sampai 30 ya. Banyak Banyak. banget berarti. Iya, dan di divisiku tuh ada 10 orang. Divisi elektrik aja itu ada 10 orang. Kan banyak banget ya. Itu jujur agak kontras dengan yang magangku sebelumnya di PLN itu, di bagianku aja cuma 2 orang. Nah, ini 10 orang, kayak wah, ternyata memang dari EP Cepu ini kayaknya memang cukup terbuka gitu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ingin magang. Nah, sebenarnya info itu tuh aku udah tahu. Jadi info tersebut tuh aku udah tahu sebelumnya dari temannya temanku yang tahun lalu sudah magang di sana. Jadi dia ngasih tahu temanku nih kalau kondisinya kayak gitu. Kondisi di sana tuh memang mudah untuk kita magang gitu. Jadi dari situlah aku kayak udah target di situ aja. Toh juga reputasinya bagus. Terus juga kabar dari atau cerita dari temanku tuh di sana juga sangat-sangat enak gitu. Jadi kayak oke, jadi aku dari awal tuh sudah dapat nih satu perusahaan yang memang aku pengen. Dari riset itu aku udah dapat satu perusahaan yang memang punya chance besar untuk aku bisa magang di sana. Oke, kalau dari itu kan sudah ya. Habis itu mulai tuh mempersiapkan administrasinya dari jauh-jauh hari. Aku kan magang di bulan Agustus. Nah itu tuh aku udah send administrasi ke pihak Pertaminanya. Aku udah email tuh dari Februari, seingat aku Februari atau Maret gitu. Pokoknya dari jauh-jauh hari. Padahal aku magang kan masih Agustus ya. Dari jauh hari itu udah kayak istilahnya tapping tempat gitu. Aku magang di sini ya, gampangnya gitu. Meskipun ini jujur tanpa orang dalam ya. Wow. Tapi itu juga karena balik lagi ya, di Cepu itu memang Pertaminanya menurutku itu tadi faktor utamanya memang mereka yang aku lihat sangat terbuka untuk teman-teman mahasiswa yang mau magang. Nah, setelah selesai dengan riset kemudian mempersiapkan administrasi dari awal, sudah sih jujur cuman itu aja. Kan nunggu ya, otomatis habis send administrasi lewat email, nunggu dibales email, kemudian prasyaratnya apa segera dilengkapi dan segera di-emailkan lagi gitu. Pokoknya main cepet-cepetan kalau di sana, kalau menurutku. Di program magang yang aku ikutin itu nggak ada, jujur nggak ada interviewnya. Jadi memang bener-bener kayak siapa cepat dia dapat gitu. Minatnya banyak berarti ya mas? Peminatnya banyak guys. Tapi alhamdulillahnya karena aku sama teman-temanku bertiga sih, temanku itu alhamdulillah lolos semua. Ya karena itu tadi sih, kayak administrasinya tuh kami udah dari jauh-jauh hari dulu. Mungkin itu yang jadi faktor utama juga bisa keterima. Berarti Mas tuh udah tahu dari awal berkasnya apa-apa aja gitu. Ya. Informasi teman itu aja. Itu sih. Kayak pandai-pandai cari info kalau di sana mah. Berarti kalau menurut Mas bagian tersulitnya tuh apa? Dari ini ya, dari proses awal mau masuknya. Jujur bagian tersulitnya Cari temennya. bukan. Kalau Udah banyak ya? yang pakai orang udah lah. Bisa kegeser. Oh iya, benar. Soalnya kalau di agak sudah menjadi rahasia umum ya, kalau kayak gitu tuh bisa menggeser-geser gitu. Nah, alhamdulillahnya kemarin enggak sih. Jadi bagian tersulitnya alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah sih. Bisa ke sana berarti ya kita ya. Bisa. Jauh-jauh hari guys, disiapkan. Oke, siap. Oke, jadi berarti lancar banget nih ya mas pendaftarannya nih mas. Alhamdulillah lancar. Oke, mungkin langsung aja nih, langsung masuk ke pengalaman Mas Gulam pas magang itu ngapain aja sih mas? Mungkin boleh sharing-sharing ke kita. Oke, jadi aku tuh magang di PT Pertamina EP. EP itu maksudnya eksplorasi dan produksi ya. EP Field Cepu dan ADK itu cuman selama 1 bulan aja. Dan di sana itu di bulan Agustus. Aku di sana tuh kan aku jurusan teknik elektro ya. Di sana aku ditempatkan di divisi reliability, availability dan maintenance atau RAM. Di sana biasanya disebutnya RAM. Nah, RAM khususnya di bagian elektrikal dan instrumen. Nah, karena aku harus kuat, jadi lebih tepatnya kemarin itu banyak ditugaskan atau banyak diajak untuk
keliling sana sini itu di bagian elektrikal aja. Untuk bagian instrumennya enggak gitu. Toh juga waktuku cuma singkat ya, 1 bulan aja. Nah terus selama 1 bulan itu sebenarnya kebanyakan itu melihat dari bapak dan ibu yang sedang bekerja ya, untuk menyentuh langsung segala peralatan di sana jujur agak terbatas aksesnya. Karena tentu itu kan hal apa ya, barang-barang yang berpengaruh untuk kelangsungan perusahaan. Jadi gak bisa asal juga. Jadi kebanyakan memang diajak untuk melihat, memperhatikan dan mencatat apa yang aku dapatkan di sana. Cuman alhamdulillahnya saat itu beberapa kali juga dapat kesempatan untuk ikut langsung gitu dalam beberapa proyek mereka. Pertama tuh kan aku cuma satu bulan kan ada 4 minggu ya. Minggu pertama tuh ya biasalah kita adaptasi dulu kan, adaptasi sama lingkungan kerja di sana, sama pekerja-pekerja di sana, sama pembimbing juga. Nah itu tuh di minggu pertama masih belum banyak kerja, tapi jujur langsung dikasih project sama pembimbing di sana. Sebenarnya bukan pembimbing utama sih, lebih kayak pegawai yang aku nyebutnya Mas, namanya Mas Andri. Itu tuh dia langsung ngasih tugas, ini di gudang ada utilities nih, ada panel kontrol. Coba kalian bikin ya wiringnya, pakai AutoCAD nggak apa-apa, kalian bikin gitu. Terus jujur aku kan berempat ya sama temanku tuh, langsung awalnya kaget tuh kayak langsung dikasih project kayak gini nih. Terus juga kami udah lama nggak, terakhir tuh kayak semester lalu gitu pegang AutoCAD. Terus kayak ya udah ayo kerjain. Alhamdulillahnya bisa. Itu project pertama tuh disuruh gambar wiring si utilities yang ada di gudang mereka gitu, panelnya. Ada 3 panel saat itu seingatku. Nah terus selain itu juga diajak untuk ke unit-unit mereka di lapangan. Kebetulan saat itu sedang ada upgrading electrical station atau GI. GI-nya kecil sih Rainer, bukan GI yang besar. Mungkin Rainer dari Elektra. Iya, Elektro aku Mas. Nah, bukan GI yang kayak di Ungaran. Teman-teman tahu pernah Ungaran kan? Iya, GI pernah. yang besar. Bukan kayak gitu. GI yang kecil, kubikel doang. Nah, itu tuh di sana cuma menyaksikan proses purifikasi minyak trafo aja, sama proses pengetesan breakdown voltage dari minyaknya tersebut. Terus juga saat itu ini karena kan untuk kantornya memang agak di perkotaan ya teman-teman. Cuman untuk unit produksinya atau kilang minyaknya itu masuk gitu, kayak ke hutan-hutan gitu jujur. Nah ke hutan-hutan itu kan otomatis nggak ada penerangan, nggak ada listrik. Nah itu tuh tugas dari divisiku. Nah kebetulan pas saat itu buka kilang baru gitu. Nah itu tuh butuh PJU atau butuh penerangan lah kayak gitu. Nah itu sempat juga diajak masang di sana. Terus selebihnya itu ada pengalaman unik, diajak ngurusin 17-annya Pertamina. Oh iya. Kebetulan banget sih pas itu. Terus udah sih jujur, terus selanjutnya ya repeat aja, kayak kegiatan pekerja itu sebenarnya gitu guys, kayak mostly mengulang pekerjaan. Jadi kayak setiap minggu tuh hampir mengulang aja pekerjaan minggu yang lalunya, kayak ngecek doang karena kan bagian maintenance kan. Terus kalau baru ada problem besar, barulah itu nanti jadi kayak project gitu. Itu sih untuk sejauh 4 minggu di sana. Singkat sih jujur. Tapi Mas mostly capek nggak pas magang di Pertamina ini? Atau have fun gitu? Masih walaupun capek tapi ngerasa enjoy? Aku ya untuk keberjalanan selama magang di sana, jujur kalau untuk magangnya sih sangat-sangat enjoy, bahkan enjoy banget. Mungkin untuk capeknya tuh karena aku dulu tuh sempat ini guys, karena kan Agustus ya, itu tuh sempat bolak-balik ke sini, jadi capeknya di situ. Cuman untuk yang selama magang di sana nggak ada capeknya sih, kayak enjoy aja. Karena juga jamnya tuh teratur. Cuman ada 1-2 hari doang yang saat itu bener-bener sampai over, sampai aku isya deh itu tuh kebetulan aja karena saat itu ada problem di lapangan dan kebetulan kami lagi diajak ke lapangan. Jadi kayak
ya menunggu dulu problem tersebut selesai baru pulang. Tapi jujur itu nggak capek, kayak oh ternyata pekerjaan mereka tuh bisa sampai semalam ini. Padahal jam kerjanya normalnya tuh cuma sampai jam 4. Dan mereka saat itu benar-benar sampai isya guys, belum pulang. Kayak oh ternyata ini ya dunia kerja, Capek ya mas. nggak sesuai jadwal. Bisa kadang tentu, Iya. kadang nggak tentu juga. Ada case yang kayak kamu harus lembur dan sebagainya. Berarti emang tergantung proyek yang dikerjain juga gitu ya Iya mas. betul, itu semua tergantung lapangan. Kita engineer ya, semua sesuai situasi dan kondisi. Mungkin terakhir mas, kedepannya ada rencana nggak lanjutin di situ? Atau pengennya ke yang nyoba yang lain gitu? Oke, kalau aku ya jujur karena basicnya harus kuat dan menurutku pengalaman kalau misalkan di sana lagi tuh pengalamannya sama gitu loh, kayak ya itu lagi. Sedangkan jujur untuk harus kuat nih butuh banyak sekali ilmu yang masih harus aku cari gitu. Kalau di pas aku KP kan di pembangkit, terus yang kemarin tuh kan Pertamina hitungannya distribusi listrik. Jujur untuk kedepannya pengennya magang di yang di transmisi, karena kan kalau di arus kuat tuh ada namanya sistem tenaga listrik tuh berarti dia ada distribusi, transmisi, dari pembangkitan, kemudian masuk ke transmisi, distribusi, lalu ke konsumen kan. Aku udah dapat di dua hal, dari pembangkit dan dan distribusi. Jadi aku masih mau ngejar yang magang di tempat transmisi, which is itu kayaknya ke PLN lagi, cuman yang di unit transmisi gitu. Kalau misal kerja tetap gitu, enaknya kira-kira di mana mas tuh impiannya? Ngomong-ngomong soal cita-cita ya berarti ya. Iya. Kalau keinginannya ya setelah lulus nih, insya Allah doakan ya. Amin. Pengennya sih ke multinasional dulu kalau bisa, insya Allah. Cuman nggak menutup kemungkinan untuk mungkin hampir pasti juga sih melamar ke BUMN kayak PLN, terus juga salah satu juga Pertamina tadi. Bahkan mau juga sih ke Pertamina yang FH tuh. Udah ngeliat pekerjaannya, oh oke dan kelihatan enjoy, dan kayak aku melihatnya ini akan pas dan menyenangkan bagi aku gitu. Meskipun aku nggak tahu ya, kayak mungkin mereka di belakangnya kayak ya ada aja pressure dan rintangannya. Cuman kalau dilihat overall dari mereka ya kayak sangat menarik gitu kalau bekerja di sana gitu. Oke, asik banget sih ya ini sharing-sharing dari Mas Gulam ini daging banget gitu loh. Daging banget. Banget. Pokoknya menurutku banyak banget hal menarik dan insight yang dikasih Mas Gulam malam ini, cerita dari pengalaman dia pas masih magang di PLN, terus pas di Pertamina. Menurut aku tuh bermanfaat banget lah buat yang di rumah nonton juga lewat live ini. Menurut aku sangat amat bermanfaat gitu mas. Nah mungkin dari live ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan ke Mas Gulam gitu. Gimana sih pas magang di Pertaminanya? Mungkin ada? Oke, ada pertanyaan dari Mbak Sasa. Hal yang paling berkesan di magang gimana? Dan untuk lingkungannya tuh merasa pressure nggak sih karena tugasnya banyak atau semacamnya? Oke, boleh langsung aku jawab. Boleh mas. Oke, pengalaman paling berkesan ya. Jujur saat itu untuk yang di Pertamina itu yang paling berkesan yang sudah aku bilang tadi, yang diajak ke tempat kilangnya itu, yang ke daerah Kawengan. Jujur itu daerahnya masuk hutan gitu. Udah nggak ada pemukiman, udah lewatin pemukiman kan, lurus. Jalannya aja jalan yang dibuat gitu loh, yang dibuat oleh mereka. Jadi kayak bener-bener hutan. Nah di sana aku diajak untuk melihat visit ke sana, dan sekaligus saat itu di daerah tersebut itu sedang diadakan upgrading tadi. Kebanyakan tuh cukup administrasi sih setauku. Mungkin kalau memang ada tahap lanjutan mungkin wawancara ya. Cuman untuk yang persyaratan lain nggak ada. Oh mungkin ini yang sesuai jurusan gitu-gitu pastilah. Kalau kan udah pasti ya. Terus
Kalau maba tadi pasnya kapan ya untuk magang? Kalau menurutku tergantung jurusannya dulu. Kalau berbicara di elektro ya, kalau menurutku di atas semester 5 sih. Iya. Cuman kalau di jurusan lain, sebenarnya poin pentingnya tuh ada di ini, di kurikulum jurusannya. Kalau memang kurikulumnya sudah memberikan informasi atau ilmu yang cukup untuk mahasiswanya di bidang tersebut ya, katakanlah di kamu dari jurusan mana? Tekom. Komputer, ya. Komputer. Dari Tekom semester 2 atau 3 gitu udah mengantongi nih basic-basicnya. Langsung aja cari kesempatan buat magang. Kemudian kalau untuk biar nggak ganggu waktu kuliahnya, ya tentu di liburan semester sih guys, itu manfaatin aja waktunya sebaik mungkin. Berarti kan kalian ada libur tuh bulan Juli Agustus atau enggak di Desember. Januari Februari Iya. gitu. Tapi Mas pernah itu nggak Mas? Pas lagi libur dari Mas sendiri pas libur semester mungkin magang mandiri bukan yang dari elektro gitu. Pernah nggak Mas? Berarti kayak magang di luar elektrik. Iya, Belum elektro gitu. Aku jujur internship tuh baru 2 kali guys, yang di PLN tadi yang sebagai KP sama yang Pertamina ini. Selebihnya belum pernah. Oke. Terus ada satu pertanyaan lagi. Oke, mungkin dari Rizka mau nanya tips lolos di magang di sana apa? Oke, untuk tipsnya persiapkan dari jauh-jauh hari. Ini especially di ini kan di Pertamina PTPU ya berarti. Iya. Iya. Ya. Kan ini udah aku infoin nih kalau memang mereka sampai detik aku selesai magang ya, itu masih sangat terbuka dengan mahasiswa yang ingin magang di sana. Jadi dari teman-teman kalau memang ada yang mau atau tertarik magang di sana, bisa mulai dari sekarang. Persiapkan administrasinya itu. Kalau di elektro ya berarti mulai dari departemen dulu, terus maju ke surat tugas dari dekanat, habis itu email ke sana. Dan kalau sudah ya sambil berdoa terus ya guys, semoga teman-teman yang dapat kuotanya, karena memang Amin. kuotanya terbatas. Dan menurutku yang paling cepat yang dapat gitu. Itu sih tipsnya. Oke. Dari jauh hari pokoknya. Mungkin sampai situ dulu percakapan kita. Dari Mas Gulam sendiri banyak banget hal-hal menarik dan juga insightful dari cerita-cerita Mas Gulam. Bener banget sih menurut aku, dari penyampaian Mas Gulam dan pengalaman-pengalamannya udah kasih nih gimana cara nyiapin diri, terus pengalaman pas magangnya tuh apa aja. Terus Mas Gulam juga sampai kasih tips-tips juga gitu untuk masuk ke PT Pertamina ini. Menurut aku sangat baik dari Mas Gulam, dan menurut aku isinya juga daging semua. Jadi thank you so much Mas Gulam for sharing this amazing story with us. Oke, dan tentunya terima kasih juga kepada para penonton Step Live yang sudah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa follow IG FST, Mas. Dan khususnya Wajib. Educulture sama media. Media kreatif. Sama IG Amrul dan Ray Oh iya, gitu ya. R.Destriano. Berarti bintang underscore. Dan Mas Gulam Oke, Mas Gulam apa? Untuk Gulam RZ guys, boleh di follow. Alright, I think that's all for today's session. Semoga obrolan tadi itu bisa ngasih kalian inspirasi lah dan motivasi buat teman-teman magang, bukan di Pertamina aja menurut aku, tapi pokoknya keinginan kalian lah. Mungkin melihat Mas Gulam jadi bisa naikin semangat kalian, karena Mas Gulam ini sangat luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada mungkin kalau ada salah kata dari kita, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan Thank you so much guys for staying with us. Bye bye. dadah. Jangan Thank lupa you. magang, guys, penting banget. Jangan lupa magang kata Mas Gulam. Mas Gulam. Oh, Kapan tuh FST kapan oprek? FST oprek? Kapan tuh? Aduh. Ya.
Oke, Kapan tuh? Untuk FSC sendiri biasanya ini aku yang jawab deh. Iya, Makanya jawab sendiri aja. Biasanya itu oprek di bulan Februari ya kan? Iya, Februari guys, Februari. Tunggu ya. Ditunggu. Di IG Forum Studio ini pasti ada. Nanti yang mempublikasi nih dari Matt Crane, santai aja. Oh. Berarti ditunggu info ya Matt Crea. Sebentar lagi. Jangan lupa join FST, nanti kalian belajar bahasa Inggris sama mereka berdua. Jangan lupa edukasi, join guys. FST. Benar banget. Okay, I think that's all. Thank you guys. Thank you guys. Bye bye. Good night. Good night. Good ngelaprak.